asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa Wahda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bertemu kembali pada acara talk show dengan insyaallah kita akan membahas tentang penyelenggaraan hewan kurban di era pandemi COVID-19 ini. Pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, tentunya kita mengetahui bahwasanya zaman sekarang ini kita dalam kondisi pandemi yang lebih kita kenal dengan kata corona di era COVID-19. Banyak hal-hal yang membuat kita tidak leluasa untuk melakukan hal-hal. Terus juga pada pembahasan kita kali ini, pembahasan kita akan membahas tentang bagaimana penyelenggaraan hewan kurban di era pandemi COVID-19 itu sendiri. Baik, pada pertemuan kita atau pada talk show kita malam hari ini kita mengundang atau pemateri kita, narasumber kita yaitu adalah yang pertama Ustaz Amiruddin SPD MPD Hafizahullah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik, beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah Mamuju. Dan yang narasumber selanjutnya kita hadirkan Ustaz Asyradi SKM MKes. Beliau adalah dosen di Politeknik SKM MKes Mamuju. Beliau juga sebagai penggiat tentang kesehatan lingkungan. SKM buat pendidikan beliau adalah SKM MKes. Assalamualaikum, selamat bergabung di acara kita. Baik, pemirsa Wahda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan banyak pembahasan kita ke depan, beberapa menit ke depan, dan di akhir sesi kita nanti, di akhir acara kita nanti akan ada sesi interaktif tentang tentunya seputar dengan tema talkshow kita pada malam hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu ke depan, kita akan langsung ke Ustaz Ustaz Amiruddin dulu tentang pembahasan kurban ini sendiri, Ustaz. Seperti itu. Bagaimana kewajiban berkurban itu sendiri, Ustaz? Karena memang mungkin ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang belum mengetahui, bahkan momen-momen seperti ini dijadikan cuma momen memperingati saja. Bagaimana dia mendengar ada yang berkurban seperti itu. Tidak ada terbetik mungkin atau tidak ada motivasi dalam dirinya untuk melakukan kurban itu sendiri. Seperti itu. Mungkin ada kaum muslimin atau saudara kita yang seperti itu. Silakan Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah malam ini kita berada di studio dan untuk menyapa kaum muslimin para saudara-saudara kita yang malam ini menyimak tayangan ini. Kayaknya tadi agak hujan ya. Yes. Hujan juga ya. Ya, kalau ada yang bertanya, kira-kira kalau hujan-hujan begini enaknya lagi apa ya? Mungkin lagi ngopi saja. Ya, ngopi ya. Nah, mungkin kita katakan bagi yang suka ngopi ya ngopi, yang suka minum teh ngeteh. Ya, kalau saya malam ini mungkin boleh ngopi, boleh ngeteh sambil ambil HP, buka FB Wahda Mamuju, saksikan tayangannya. Iya, seperti itu. Nah, pemirsa sekalian, malam ini alhamdulillah oleh Wahda Islamiyah Mamuju menghadirkan kami untuk memberikan sedikit pencerahan seputar bagaimana pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di masa pandemi. Sampai saat ini kita berada pada suasana pandemi Kita masih berada pada suasana pandemi. Terlebih lagi di Mamuju ini masih berada pada zona merah zona merah. Nah, sementara kita ini akan diperhadapkan dengan suatu momen di mana kita disyariatkan untuk berkurban, untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ini adalah memasuki akhir bulan Zulqa'dah, dan tidak lama lagi kita akan memasuki al-asyrul awail
10 hari pertama Zulhijjah. Nah, pada bulan Zulhijjah ini ada kewajiban-kewajiban kita ya. Ada syariat yang telah mengatur kita apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, salah satunya adalah penyembelihan hewan kurban ya, penyembelihan hewan kurban. Itu pada hari raya Idul Adha ya, kemudian 3 hari pada hari tasyrik ya. Nah, persoalannya kita ini berada pada suasana pandemi ya, suasana pandemi COVID-19. Ya, karena itu tema kita malam ini ya, bagaimana pelaksanaannya ini, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di masa pandemi seperti ini. Ya, pertama ya pemirsa sekalian, saya ingin tegaskan bahwa syariat ya penyembelihan hewan kurban ya di masa pandemi seperti ini itu tidak berubah syariatnya ya, dari suasana normal ke suasana pandemi ya, ke suasana pandemi saat ini. Syariat ini tidak berubah, kewajiban ini perintah ini tidak berubah. Nah, tadi kalau ditanyakan bagaimana kewajiban ya kaum muslimin untuk berkurban, bagaimana syariatnya? Ya, bagaimana hukumnya ya? Kalau ditanyakan bagaimana kewajibannya ini syariat ini, maka itu tentu berkaitan dengan hukum ya, hukum. Nah, secara syariat bagaimana hukumnya? Dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah itu ya, dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah tepatnya pada jilid kedua ya, dan ini buku ini, kitab ini sudah diterjemahkan ya di toko-toko buku ya, di Mamuju ini ada ensiklopedia, itu bisa didapatkan buku itu, ini sudah diterjemahkan ya. Syariat kurban itu dengan gamblang ya, dengan panjang lebar dijelaskan di kitab itu ya, Sahih Fiqhus Sunnah. Nah, berbicara tentang hukum tadi, dalam kitab itu disebutkan ada 2 hukum ya, ada 2 kemungkinan hukum. Pertama, ulama kita mengatakan dia sunnah muakkad. Apa saya mulai? Yang pertama, dia mewajibkan. Ya, ada yang mengatakan wajib hukumnya berkurban. Ya, tentu kalau kita berbicara kewajiban, kalau melaksanakan berarti dapat pahala, kalau ditinggalkan berarti berdosa. Ya. Apa dalilnya? Ya, banyak dalilnya. Salah satu yang disebutkan di situ ya, Rasulullah mengatakan barang siapa yang mampu berkurban namun tidak berkurban pada saat itu, dalam akhir hadis itu dipertegas fala yaqrabanna musallana, ya maka jangan mendekati tempat sholat Id kami ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, dari situ ya ulama kita mengambil dalil bahwa kalau seperti itu berkurban ini wajib hukumnya ya. Tapi kemudian datang ya ulama kedua ya, pendapat yang kedua yang mengatakan tidak wajib ya, tapi dia adalah sunnah muakkadah. Nah, apa artinya sunnah muakkadah? Ya, sunnah yang sangat dianjurkan ya. Apa dalilnya? Lagi-lagi juga ada dalil ya, masing-masing punya dalil. Yang kedua ini salah satu dalilnya sabda Rasulullah yang pada teks daripada hadis itu, Rasulullah mengatakan barang siapa yang ya sanggup melaksanakan atau berkeinginan melaksanakan ya penyembelihan hewan kurban, maka hendaklah melaksanakan penyembelihan hewan kurban ya. Nah, dari kata-kata seperti itu ulama ini kemudian, dan ini dipilih oleh jumhur ulama kita ya, jumhur ulama kita, ulama-ulama mazhab ya, secara jumhur itu memilih pendapat ini bahwa tidak sampai wajib, tapi dia adalah sunnah muakkad ya. Tetapi sebagai penutup dari pertanyaan itu, ada ulama yang ketiga yang kemudian memberikan solusi, karena kedua pendapat ini sama-sama punya dalil dan dalilnya semuanya sahih dan kuat. Karena itu ulama ketiga ini mengatakan, memberikan solusi sebagai solusi dari perbedaan pendapat ini, maka bagi saudara-saudari kita yang mampu berkurban ya pada tahun itu, kalau kita sekarang ini pada tahun ini, maka jangan ditiadakan. Artinya hendaknya dilakukan. Ya, karena kalau sekiranya wajib terus kita tidak laksanakan, kita berdosa. Ya, karena itu dia mengatakan kalau sekiranya kita mampu, ya maka hendaknya berkurban. Ya. Lebih kepada kehati-hatian. Iya, lebih kepada kehati-hatian itu. Ulama yang ketiga ini lebih memberikan kepada kehati-hatian tadi. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kita tahan Ustaz. Ya. Tentunya kita paham tadi dari penjelasan Ustaz bahwa tentunya ini hal yang sangat baik dan tentunya dari beberapa pendapat tadi yang terakhir adalah apabila kita mampu ya tentu kita hendaklah melakukan berkurban seperti itu. Baik, kita akan ke Pak Asriadi dulu ya.
kesehatan masyarakat KMKes. Kita mau membahas tentang bagaimana sebenarnya itu menyikapi new normal ini ya, dan upaya pencegahan penularan COVID di saat berkurban. Tentunya ya seperti yang kita lihat sekarang bahwa ya mungkin sebagian masyarakat sudah alhamdulillah patuh dengan bagaimana new normal tersebut. Kita harus memakai masker, social distancing dan sebagainya. Tetapi mungkin ada juga oknum tertentu masyarakat tertentu yang tidak mengenal tersebut. Tentunya ini hal-hal yang kita hindari berkaitan dengan penularan. Ya. Kita ingin memutus mata rantai bersama dengan pemerintah tentunya. Kita ingin memutus mata rantai daripada penularan corona ini COVID-19. Ya, silakan Pak. Bagaimana upaya pencegahan penularan tersebut dan menyikapi normal tersebut? Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu syukur yang besar ya karena pada malam hari ini teman-teman di Wahda TV channel ya dengan kesempatan dapat kami untuk sharing tentang kondisi penyelenggaraan kurban di masa pandemi. Alhamdulillah tadi telah banyak yang dijelaskan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdul SPD tentang syariat berkurban ini. Sebenarnya para hadirin sekalian, pemirsa Wahda TV yang sama-sama berbahagia, sesungguhnya kalau kita melihat kondisi pandemi ini, ketika ada perubahan dari kondisi yang awalnya kita diharapkan oleh pemerintah untuk lockdown di rumah, kemudian berubah menjadi kondisi normal. Di satu sisi sebenarnya ada nilai positif untuk kita umat Islam. Dengan dasar kami yang berkurban ini, artinya kita punya peluang besar sebenarnya untuk mengolah kurban kita di masa pandemi. Coba bayangkan kalau lockdown kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, tapi alhamdulillah dengan kondisi yang normal, kita bisa kemudian melaksanakan syarat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kurban ini. Walaupun di situ ada tentu catatan-catatan yang perlu kita perhatikan karena ini dalam kondisi yang normal. Ya, seperti yang dibahasakan oleh host tadi, banyak orang yang kemudian kelihatannya menyamakan bahwa kondisi hari ini sudah normal, padahal kita masih dalam kondisi yang normal. Artinya apa? Jangan sampai kemudian masker kita telah hilang. Ya. Kemudian kita tidak lagi mencuci tangan, ya, kemudian hand sanitizer tidak lagi berjalan sebagaimana biasa. Padahal sesungguhnya, mari kita memanfaatkan yang normal ini, ya, termasuk dengan melakukan berkurban dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, karena kita tidak ingin ya, selama pelaksanaan kurban ini kemudian mencederai kaum muslimin. Padahal pemerintah sudah dengan jelas ya, di masjid, tempat-tempat umum. Bahkan dengan peluang ini, pemerintah melalui misalnya Kementerian Pertanian ada SE itu yang beredar. Itu sebenarnya mengharapkan kaum muslimin betul-betul mengisi kurban ini dengan terstandar, ya, mengarahkan kita untuk supaya terstandar, termasuk bagaimana mengatur protokolnya, upaya pencegahannya. Ya mungkin nanti ke depan kita akan jelaskan lebih jauh tentang itu. Tentunya dengan penyelenggaraan kurban tersebut. Iya, tentu dengan penyelenggaraan yang kurban yang lebih standar. Kita tahan dulu, Pak. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Baik, tentang hal tersebut tentunya kita mengetahui bahwa dari pembahasan Pak Asri tadi kita harus betul-betul menaati juga ya apa yang dilakukan pemerintah, bagaimana sosialisasi tentang pandemi ini. Hanya hal tersebut kita harus perhatikan dengan baik. Baik, kita ke Ustaz Kamarudin dulu. Bagaimana dengan kondisi pandemi ini, Ustaz? Terkait dengan dari sisi syariat yang tadi Ustaz sudah menjelaskan tentang kurban adalah suatu kewajiban orang mampu dan bagaimana dengan kondisinya, Ustaz? Tentunya di kondisi ini juga ini dari didengar dari masyarakat bahwa banyak yang mata pencahariannya ada sedikit berkurang dan sebagainya karena pandemi ada pembatasan seperti itu, Ustaz. Bagaimana Iya. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa kita ini masih berada pada suasana pandemi. Meskipun ya ada suasana yang dicoba untuk diciptakan yaitu new normal tadi ya era baru atau keadaan baru ini. Namun ya kita tidak bisa pungkiri bahwa sampai saat ini ya masih banyak daerah, masih banyak tempat-tempat dan daerah, termasuk di Mamuju sendiri yang masih zona merah ya, zona merah. Karena itu keinginan pemerintah kita untuk menormalkan keadaan ini secara perlahan-lahan
tentu bukan untuk membuat kita terlena dan kemudian kita akhirnya longgar ya, longgar, tidak memperhatikan lagi seperti yang oleh narasumber dari tim medis tadi mengatakan bahwa ya ada protokol kesehatan yang tetap harus dipatuhi. Nah, salah satunya dalam hal penyembelihan hewan kurban itu. Ya, masyarakat kita tidak boleh terlena, ya tidak boleh melupakan keadaan ini. Ya, jadi syariat ini ya turun dan ini tetap berlaku dalam masa pandemi ini. Tetapi untuk jangan lupakan ya kondisi yang belum normal ini ya, dalam artian kita masih berada dalam suasana penyebaran wabah COVID-19 ini. Nah, karena itu alhamdulillah kalau di negara kita ini sudah ada panduan ya, sudah ada fatwa ya, sudah ada panduan-panduan untuk itu dan ini sangat ketat. Ya, sangat ketat. Termasuk dalam hal penyembelihan hewan kurban. Ya. Baik, Ustaz, tentunya ini hal yang memang harus kita pahami, Ustaz, hal seperti itu ya. Dan kita tidak, ya saya katakan lagi, tidak mengabaikan dari sisi betul ya. Kadang-kadang mungkin ada juga ya, ini syariat Allah, kita harus ya jalan seperti biasa juga tanpa memperhatikan mungkin ya hal yang beratnya. Oh iya, jadi seperti ini. Di tangan saya ini ada fatwa MUI ya, yang mungkin nanti saya akan singgung ke situ. Yang intinya di sini syarat dengan dalil-dalil. Tadi saya hitung sampai ada 45 hadis dalil. Ya. Ada sampai 45 dalil ya dalam yang mendukung lahirnya fatwa itu. Artinya bahwa sebuah fatwa itu tidak lahir begitu saja, tetapi ada panduannya, ada dalil-dalil yang menjadi patokannya, pedomannya. Nah, dalam menjalankan aktivitas dalam pandemi ini, kita juga tidak boleh ceroboh dan tidak boleh mengatakan ya ini kan syariat Allah, ya kita laksanakan saja. Dalam melaksanakan syariat Allah tidak akan terkena virus misalnya ya. Nah, kalau seperti ini saya kira itu kesalahpahaman ya, salah paham. Kalau seperti itu ya mudah saja kita katakan seperti ini. Ya, kalau seseorang misalnya mau menyeberangi satu jalan, yang mau menyeberang jalan misalnya, apakah seseorang ini kemudian melintas begitu saja? Ya, tanpa kemudian melihat kiri kanan, yang melihat dulu ada motor atau ada kendaraan tidak? Ya, atau mengatakan ya kita ke masjid ya insya Allah aman, ya kita ini insya Allah tidak akan terjangkit virus. Ya tentu tidak boleh seperti itu karena virus ini ya sampai ada mengatakan ini lebih berbahaya daripada musuh, ya lebih berbahaya daripada kolonial Belanda dulu. Karena dia nampak ya saya. Iya. Kalau kolonial Belanda dulu katanya bisa dilawan dengan bambu runcing. Kelihatan ya. Nah, ini virus ini tidak kelihatan. Bahkan dari militer sendiri, dari TNI kita di Indonesia ini mengatakan ya kita perang melawan corona ini lebih berbahaya. Tidak nampak. Ya, tidak nampak ya. Kalau musuh yang nampak ya mungkin kita bisa bersembunyi, ya kita bisa melakukan perlawanan. Nah, kalau virus ini kan ini tidak nampak, ya tidak nyata dan ya kalau sisi medis kan ada istilah OTG ya, orang tanpa gejala. Nah, betapa berbahayanya ketika kita bersentuhan bersama, ya berinteraksi dengan orang-orang OTG tadi. Dan itu ya luar biasa. Dan itu tidak menutup kemungkinan juga terjadi dalam suasana beribadah. Ya. Baik, kita lanjut sebelum kita ke Mas Dhani tentang sebutan hewan kurban ini. Kita kembali ya ke kewajiban kurban. Tentunya terkadang masyarakat ini kita lihat ada yang sapi, ada yang kambing seperti itu. Tentunya hewan apa yang sebenarnya dibolehkan, Ustaz? Dari pemahaman masyarakat supaya terbuka tentang bagaimana hewan tersebut yang dibolehkan untuk kurbankan, Ustaz. Dan ciri-cirinya dan bagaimana, Ustaz? Oh iya, jadi karena kita berbicara ibadah ini ya. Nah, maka suatu ibadah itu kan dia harus ada dasarnya ya, harus ada dasarnya. Dalam hal ini dalilnya ya seperti apa. Nah, tidak luput dalam hal ini adalah hewan apa yang memang dianjurkan untuk dikurbankan. Nah, dalam kitab Shahih Fiqhus Sunnah itu ya yang tadi saya katakan bahwa dalam penjelasan itu disebutkan ya memang al-udhiyah itu ya kurban itu atau penyembelihan hewan kurban itu pada hewan-hewan tertentu dan pada waktu yang telah ditentukan.
Jadi ada hewan yang telah ditetapkan yang boleh disembelih, dan ada waktu yang telah ditetapkan. Ya, tidak boleh sembarangan orang mengatakan, ini Idul Adha, ambil ayam, potong ayam. Ya, yang penting ada darah katanya. Ya, tidak seperti itu ya. Ada hewan-hewan yang memang telah ditetapkan. Ya, dalam syariat kita disebutkan unta, ya, kemudian sapi, kemudian kambing. Ya, unta, sapi, kambing. Nah, nanti mengembang pertanyaannya, bagaimana dengan kerbau, Ustaz? Ya, bagaimana dengan domba, Ustaz? Ya, bagaimana dengan kuda? Ya, mungkin ada hewan-hewan lain. Rusa, rusa atau apa lagi kira? Ya, ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kaitannya dengan kuda, ya, kemudian hewan-hewan yang lain, ya, sampai ada ulama berpendapat seperti ini. Ya, hatta dengan hewan yang lebih mahal sekalipun daripada domba, daripada sapi, daripada kambing. Ya, sebutlah misalnya kuda, ya. Kuda itu termasuk mahal kan? Ya, termasuk mahal, mungkin sampai 10 juta ya. Lebih mahal. Di atasnya lagi ya, lebih mahal daripada sapi kan? Apalagi sekarang yang langka. Nah, hatta dengan harga yang lebih mahal pun itu tidak boleh dikatakan sebagai kurban. Ya, karena dia tidak sesuai dengan hewan yang telah disyariatkan. Ya, jadi unta, sapi, ya, kemudian kambing. Adapun kerbau dengan domba, ya, itu cukup panjang juga perdebatan ulama kita. Ya, namun ya pada akhirnya ya ulama kita ya karena menyepakati bahwa meskipun kerbau dan kerbau itu la yu'rafil Arab, ya, tidak dikenal di Arab, ya. Namun ulama kita sepakat bahwa dia sejenis dengan sapi. Ya, karena itu Syekh Utsaimin, ya, dan itu disebut dalam kitab Shariqus Sunnah mengatakan kalau memang betul cirinya persis dengan sapi, maka dia boleh dikurbankan, dan ulama kita sepakat seperti itu. Ya, baik. Ternyata besok kita ke Pak Sri dulu. Tentunya dengan penyelenggaraan hewan kurban ini ada mekanismenya, alur-alur. Tentunya dari sisi kesehatan sendiri, bagaimana memandang hal tersebut? Bagaimana melihat tentang mekanisme registrasi, pembayaran, penyembelihan, ya, dan distribusinya? Dan seperti itu tentu ya kita harus patuh karena bersentuhan dengan masyarakat umum, masyarakat banyak. Mekanisme seperti itu tentunya kita perlukan juga terus juga mungkin di tempat-tempat penyembelihan dan berarti terkait juga dengan panitianya nih ya? Iya tentu saja terkait dengan panitia atau lembaga penyelenggaraan hewan kurban. Silakan. Ya, betul sekali ya. Saya mungkin kaitkan sedikit dengan kondisi tadi bahwa tentunya di era new normal ini, ya, seperti yang disampaikan tadi Ustaz, kita tidak boleh juga terlalu berlemah-lemahan, ya, agar kemudian corona tidak ada, ya. Untuk sikap kita pertengahan, ya, tetap mematuhi protokol dan kemudian kita tetap melaksanakan ibadah kurban ini. Akan tetapi tentu kalau kita menganalisa kurban ini, kalau kita baca beberapa petunjuk ya dari pemerintah kita, ya termasuk kalau di Dewan Pimpinan Pusat Ormas Islamnya ada petunjuknya, ada SOP-nya. Ini yang perlu kita patuhi. Karena kita tahu bahwa virus ini kan virus corona ini kan bisa menular, ya, karena memang salah satu jenis penyakit menular. Ya, jadi dia dipindahkan oleh virus. Jadi kalau tidak ada virusnya, orang tidak bisa menderita penyakit corona. Jadi memang virus penyebabnya. Maka dari itu kita bisa memitigasi beberapa risiko-risiko yang bisa muncul selama kita berkurban. Ya. Menurut para ahli, ya, ada seorang epidemiolog pernah mengatakan bahwa memang potensi penularan virus di masa berkurban ini itu penularannya dari manusia ke manusia. Ya, karena sesungguhnya kalau dari hewan ke manusia atau manusia ke hewan itu kecil. Ya. Dan walaupun sempat ada seorang ahli dari UI menyarankan agar hewan kurban juga diperiksa status coronanya, tapi kelihatannya berat. Ya, walaupun mungkin di negara-negara maju ini dilakukan. Tapi untuk konteks Indonesia, karena memang kasusnya belum ada antara manusia dengan hewan. Yang ada kan dari host ke host, dari manusia ke manusia. Maka dari itu, tempat panitia kurban ini kan boleh dikatakan menggunakan banyak orang. Ya, itu kita harus menghindari kerumunan. Melibatkan banyak orang. Ya. Interaksi tentu ada peluang-peluang yang besar kemudian terjadi penularan COVID-19. Tentu ada titik-titik yang bisa kemudian kita identifikasi. Ya. Sebagaimana pesan pemerintah kita, di antaranya misalnya dalam proses pendaftaran atau registrasi, termasuk pembayaran.
pemerintah kita menyarankan kalau perlu, ini kan sementara proses sekarang bahkan sudah ada mungkin ya telah selesai. Registrasi itu perlu secara online saja. Mungkin kita mendaftar lewat online, nggak perlu berhadapan langsung. Memanfaatkan kondisi terkini. Termasuk pembayaran. Transfer. Ya, lewat transfer saja. Itu lebih aman sebenarnya dibanding kita ketemu langsung. Kecuali memang ada kondisi tertentu yang tidak bisa, ya. Tapi dalam kondisi saat ini masa orang tidak punya ATM, mungkin tidak ada lagi orang yang tidak punya ATM, sehingga kemudian memudahkan kita. Kemudian kondisi yang lain misalnya selain itu ada namanya pembelian hewan. Ya. Pembelian hewan itu kan mungkin kalau panitia ingin mengetahui bagaimana kondisi hewannya tadi memenuhi standar syariah atau tidak. Maka tentu kita harus tahu sebelum berkunjung ke lokasi hewannya, kita harus tahu apakah daerah tersebut bukan zona yang merah atau tidak. Ya. Kalau zona merah tentu kita protokol kita harus lebih mantap. Jadi tidak beli di situ. Iya. Mungkin kalau kan panitia pasti sudah tahu di mana saja selama ini mengambil track record untuk penjual ini. Maka tentu mereka harus survei kecil dulu bagaimana kondisinya. Ya, termasuk ketika misalnya ada pembayaran. Ya, karena mungkin kalau transfer, apalagi uang besar, ya mungkin kita langsung tetap menggunakan protokol. Ya, ketika mereka membawa hewannya sampai di lokasi kurban, ya diterima dengan selamat hewannya, maka ada transaksi uang, tetapi tidak boleh berjabat tangan setelah melakukan transaksi. Ya, itu bisa menjadi media penularan lagi. Ya, tetap menggunakan protokol yang memakai masker dan sebagainya. Ya, yang banyak titiknya di sini ketika terjadi penyembelihan, ya ketika ada proses penyembelihan hewan kurban. Nah, di sini banyak. Tentu peran panitia ini memang kelihatannya harus bekerja keras. Maksud saya bekerja keras dalam artian bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kurban di era pandemi ini. Dari situ banyak titik-titiknya. Ya. Kalau kita merujuk pada anjuran Dewan Pimpinan Pusat pada Islamia, ya, di poin pertama itu, ya, saat penyembelihan misalnya minimal ada panitia 2 orang ditugaskan di pintu gerbang untuk mensterilkan situasi. Ya. Yang sampai ada orang tiba-tiba yang datang tanpa menggunakan protokol, tanpa menggunakan masker, tiba-tiba menyusup. Ini yang penting untuk diperhatikan. Ya, begitu juga di lokasi penyembelihan. Ya, di situ disarankan kalau untuk penyembelihan hewan sapi, ya cukup menggunakan 5 orang saja maksimal. Ya, adapun penyembelihan kambing cukup 2 orang. Ya, dan ini tentu tetap menjaga jarak, ya, menggunakan masker, ya, dan sebagainya. Termasuk di posisi-posisi pencincangan, ya, pemotongan tulang dan selainnya, ya kalau kita merujuk di SE, ya Kementerian Kementerian Pertanian, ya melalui Dirjen itu, bahkan panitia diharapkan menjaga jarak, jangan berhadapan. Ya, kalau kita dipastikan disilang, ya. Tapi dalam kondisi kurban jangan berhadapan, ya, supaya tidak terjadi media penularan. Termasuk alat-alat yang digunakan, ya ketika berpindah tangan, ya, dari panitia satu yang lain dibersihkan dulu. Ya, termasuk masker ini, ya masker kalau bisa, ya kalau kita menggunakan masker kain, bawa masker kain 3 masing-masing panitia, ya 4 jam diganti. Ya, karena kalau kita menggunakan masker medis bisa saja, tetapi dari sisi kesehatan menimbulkan masalah baru, terutama dari segi lingkungan. Ya, menimbulkan banyak tumpukan sampah. Ya. Kalau kita membaca media terakhir, ya diprediksi, ya dunia ini akan dikelilingi oleh sampah medis, termasuk masker dan sabutan kaos tangan. Ya. Jadi, ya, itu mungkin. Kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana distribusi. Ya. Pemerintah sih sebenarnya kalau MUI sendiri menganjurkan dibawa langsung, ya, ke orangnya. Kan tapi kalaupun kemudian tidak bisa, ya sesuai ukurannya datang atau ada, tetapi mungkin diantisipasi untuk penyebaran kupon. Ya, ketika kita menyebar kupon akan banyak orang yang datang membludak, ini perlu diatur mekanisme. Berapa orang yang datang tiap hari, berapa jumlah kupon yang disebar. Termasuk sebelum kurban yang datang, ya, dia harus mematuhi protokol juga. Memperhatikan kondisi distribusinya. Iya, termasuk distribusinya. Dan kalaupun diantar langsung, tetap juga memperhatikan protokol. Ya. Sampai di hadapan rumah, siapkan wadahnya, disimpan di wadahnya, permisi, kalau saya jabatan. Ya. Jadi kelihatannya memang agak ekstrim, tapi itulah. Ya. Makanya kita menjaga. Dan tentu masyarakat ini banyak sudah secara umum memahami tentang hal tersebut. Ya. Sebenarnya secara umum kan kita sudah praktekkan selama ini. Tinggal itu dibawa dalam situasi kurban. Ya. Situasi kurban. Karena kan kalau kita misalnya beli makanan lewat ojek kan, kita tidak jabat tangan, simpan saja di meja, diambil, ya terima kasih kan.
Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi Saya teringat dengan apa namanya pembawa koran seperti itu. ya. Ada tidak ada orang tetap di Disimpan. Disimpan ya, diletakkan. seperti itu. Yang jelas orang tuan rumah tahu kan. Ya, ya makanya. Ya baik, kita tahan dulu Pak. Kita ke Ustaz Amir dulu. Tentunya itu dari segi apa namanya mekanisme registrasinya, pembayarannya, penyembelihannya, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan tadi dijelaskan oleh Mas Ari. Tentunya Ustaz, dari sisi saya sendiri, siapa yang sebenarnya yang berhak ya, menerima dari kurban tersebut? Yang berhak tentunya ya terkadang ya, masyarakat mengatakan saya sebenarnya berhak, padahal ya, mungkin ada dari sisi lain ada yang lebih ini seperti ini mungkin lebih sedikit. Silakan Ustaz. Oh iya, baik. Jadi untuk peruntukan daripada sembelian hewan kurban ini, syariat kita mengatur dibagi pada 3. Pertama, sepertiga buat sohibul kurban, maksudnya yang berkurban ini ya. Ya, kalau tadi dibahasakan sohibul kurban ya, itu adalah yang berkurban ya. Itu berhak dapat sepertiga dari hewan kurbannya itu. Kemudian ya, juga kemudian kepada fakir miskin ya, fakir miskin. Dan yang terakhir dia boleh dihadiahkan. Ya, jadi hadiahnya ini hatta kepada orang kaya pun juga boleh datang. Misalnya tetangga kita Ya, bahkan non Islam sekalipun. Ya, karena dia sifatnya hadiah. Jadi dia diberikan bukan karena non Islam, dia diberikan bukan karena dia kaya, tetapi sebagai hadiah. Ya, sebagai hadiah. Nah, hanya saja tentu ya kita tidak boleh melihat porsi kepada orang kaya, kepada non muslim lebih besar ketimbang kepada fakir miskin, atau porsi kepada sohibul kurban lebih banyak daripada ya. Kalau di Wahda Islamiyah sendiri kan selama ini juga ada pengaturan-pengaturannya kan, ada pengaturannya. Kita memberikan data. Iya. Ya, sohibul kurbannya berapa, ininya berapa dan seterusnya. Ya seperti itu. Kita lanjut, bisakah diuangkan ya? Itu ini adalah sesuatu hal yang terkadang bisakah diuangkan untuk korban yang terdampak terusnya terdampak pandemi? Ya, kita tidak pungkiri ya dalam suasana pandemi memang ada saudara-saudara kita yang terdampak ya, pekerjaannya yang dulunya aktif ya, itu akhirnya tertahan ya, penumpangnya berkurang dan seterusnya, sehingga ya ada saja saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan ya. Kemudian di Wahda Islamiyah sendiri kan ada istilah WITC ya, Wahda Islamiyah Tanggap Corona ya. Ini yang kemudian melakukan survei dan kemudian turun memberikan bantuan-bantuan kepada saudara kita yang terdampak. Nah, pertanyaannya apakah hewan kurban ini artinya bukan daging diberikan ya, tapi berupa dana ya, berupa uang. Nah, maka tentu tidak boleh ya, tentu tidak boleh diuangkan ya, tidak boleh diuangkan. Tapi yang tetap diberikan adalah daging kurban. Ya, karena tidak bisa dipungkiri juga dalam masa pandemi ini kan orang juga butuh daging. Ya, butuh daging. Karena mungkin apabila orang-orang yang betul membutuhkan mungkin sekali setahun dia makan daging seperti itu. Dan mungkin ada orang-orang seperti itu. Memang untuk konsumsi dagingnya sangat rendah. Bahkan mungkin ada yang tidak pernah atau sangat-sangat jarang. Maka mungkin ini di antara hikmah daripada hikmah daripada itu di antara hikmah daripada penyembelihan hewan kurban itu, supaya ada saudara-saudara kita yang juga ikut merasakan. Baik, kita kan Ustaz, kita ke pasal dulu. Menyikapi dengan situasi kondisi pandemi ini, Pak. Tentunya bagaimana konsep new normal itu sendiri ya dalam hubungannya dengan Idul Kurban. Konsep new normal dengan Idul Kurban. Karena beberapa hari lagi kita akan mengenalkan bagaimana hubungannya tersebut. Ya, itu tadi ya, bicara tentang konsep new normal sebenarnya pemerintah kita menyuruh kita untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Artinya apa? Mau tidak mau kita harus berusaha untuk kemudian bekerja tidak lagi di rumah, bekerja di kantor dan di luar dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID. Itu yang penting menjadi dasar yang perlu kita kemudian tekankan. Dan konsep new normal ini bukan berarti kemudian kita itu tadi ya, tidak memperhatikan protokol itu. Ya. Maka dari itu di era pandemi ini sebenarnya ya, di era new normal ini ya, kita berupaya betul-betul mematuhi protokol itu. Karena jika tidak, kita tidak ingin ya, jangan sampai ada terjadi penularan, terutama di masa kurban. Ya. Dan
kalau kita melihat kasus yang ada sekarang, ya, artinya bukan kita mengatakan masyarakat kita kurang patuh ya dengan protokol, tetapi dengan jumlah kasus yang semakin meningkat, Perlu kesadaran lebih perlu lagi. kesadaran lebih lagi. Ya, apalagi momentum Idul Kurban ini adalah momentum yang kumpul-kumpul ya untuk walaupun ini ibadah kan tapi harus dikelola dengan bagus. Iya. Nah, kalau tidak kita akan kebablasan di era normal ini. Ya. Dan kita bersyukurlah mari kita manfaatkan waktu itu. Ya mungkin kalau selama ini panitia di era normal banyak yang berleha-leha, tidak menghargai waktu dan sebagainya, ya itu sesungguhnya tantangan bagi panitia kurban dimanapun saja berada. Mereka bisa mengelola organisasi mereka dengan baik, mengelola waktu dengan baik, mendisiplinkan diri supaya tidak tertular virus corona. Itu banyak mudah-mudahan. Ya, tentu pembagian job kan harus jalan juga, Ya. harus jalan, ya, harus solid timnya dan sebagainya. Mungkin tidak terlalu banyak panitianya, ya, akan tapi dengan jumlah yang terbatas, akan tapi kerja-kerjanya jelas. Itu yang penting. Maksimalkan dengan Dengan jumlah tertentu. Baik, kita terus tanya dulu. Ini Ustaz, adakah fatwa tentang mekanisme kurban di masa pandemi Ustaz? Fatwa dari Majelis Ulama sendiri tentang mekanisme. Oh iya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa saya membawa fatwa ini ya, dan ini diantara fatwa yang patut untuk dijadikan pedoman saat ini. Ya kalau tadi Pak Sriadi menyebutkan dari Kementerian Pertanian ada surat edaran ya. Dari Kementerian Agama juga ada surat edaran ya, ada panduan ya, begitu seterusnya. Dari di MUI juga ini ada fatwa nomor 36 ya tahun 2020 ya. Tentang ya sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah COVID-19. Dijelaskan secara dijelaskan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ini diawali dengan 45 dalil-dalil ya. Dalil-dalil mulai dari Al-Qur'an, hadis maupun kaidah-kaidah fikih dan seterusnya. Ya, kemudian bagaimana tata caranya ya. Dan secara ketat disebutkan tadi seperti itu. Bagaimana physical distancing itu dengan ketat dilaksanakan, diperhatikan. Jadi ada panduan-panduannya dan ini sangat mudah sudah terekspos di masyarakat kita. Masyarakat kita bisa unduh, bisa baca ya. Baik di media sosial sudah tersebar ya. Begitu juga di website MUI sendiri ya, www.mui.id ya. Itu sangat mudah dibaca. Nah, di Wahda Islamiyah sendiri juga ada ya surat edaran ya tentang bagaimana panduan dan pelaksanaan hewan kurban. Tentunya juga itu banyak sekarang sudah ditampilkan di media-media. Oh iya, sudah banyak. Sudah gencar pemerintah. Sudah banyak ya. Iya. Karena itu sebenarnya masyarakat kita tinggal melaksanakan apa yang sudah pemerintah suguhkan sebenarnya. Iya. Dan kita tidak perlu lagi sebagai kaum muslimin karena memang sudah ada fatwa dari ulama kita dan seiring dengan tinggal melaksanakan sebenarnya. Tinggal melaksanakan apa panduan-panduan yang telah ada itu. Baik, kita ke Pak Asriadi dulu. Tentunya bagaimana upaya pencegahan penularan ini Pak? Upaya pencegahan memutus mata rantai daripada penularan COVID-19 ini saat kita berkurban. Dan seperti yang kita bahas tadi bahwa di situ akan memungkinkan banyak orang yang datang, baik dari sisi penyelenggaraan sendiri, bagi penerima dan sebagainya terkait baik dari transaksinya, distribusi dan sebagainya. Ya itu tadi ya, karena kita telah berusaha mengidentifikasi atau memitigasi risiko-risiko yang bisa muncul, maka tentu kalau kita tahu bahwa virus ini kan menular ya dari manusia ke manusia kan, saya ingin kutip sebuah pendapat dari seorang ahli epidemiologi bahwa kejadian penyakit itu bisa dua konsep yang bisa digunakan. Ada namanya konsep keterpaparan dan ada namanya konsep kerentanan. Jadi orang bisa terkena sakit ketika dia terpapar dengan faktor penyebab penyakit, itulah virus sebenarnya. Kemudian kondisi tubuhnya dia dalam kondisi lemah, imunitasnya lemah. Jadi dari dua konsep ini setidaknya ada dua hal yang bisa dimunculkan untuk pencegahan. Yang pertama mencegah keterpaparan, kemudian yang kedua adalah menurunkan kerentanan. Nah, sebagai panitia kurban untuk mencegah keterpaparan sudah jelas tadi. Kita menggunakan masker, menjaga jarak, membiasakan cuci tangan supaya virus itu kemudian tidak terpapar dengan kita. Tetapi apakah cukup dengan itu? Tidak. Ada namanya menurunkan kerentanan. Ya. Karena kalau virusnya ada kemudian dia masuk ke tubuh kita, memudahkan masuk ke tubuh kita, maka kita akan sakit. Ya, maka kerentanan ini harus diturunkan melalui apa?
olahraga yang teratur, istirahat, ya. Perbanyak makan Sehat. makanan yang bergizi. Ya. Jadi kalau panitia mulai dari sekarang mungkin sudah harus servis dirinya, banyak istirahat ya di rumah untuk mempersiapkan segala bentuknya. Dan yang terakhir ini ada namanya penyakit penyerta. Ada yang penyakit penyerta ya. Jadi mungkin bagi panitia yang punya penyakit penyerta misalnya ada diabetes, ya, kemudian apa gagal masalah jantung, ya, kemudian hipertensi dan sebagainya. Mungkin kalau kondisinya tidak memungkinkan ya mungkin istirahat saja di rumah. Ya, karena imunitasnya ini yang lemah, pasti proses ya penularan virus ya baik melalui indirect transmission atau direct transmission, penyebaran langsung ataupun tidak. Ya penyebaran langsung itu ketika orang batuk, ya ada droplet. Ya kemudian kalau secara tidak langsung melalui benda-benda misalnya parang yang kita gunakan tidak dicuci dan sebagainya. Berkaitan dengan imunitasnya, imunitas tubuhnya. Makanya imunitas tubuh kita harus bagus. Harus terjaga. Harus terjaga. Makanya dua konsep ini harus betul diperhatikan. Kita tidak terpapar dan kemudian kondisi tubuh kita terjaga. Kita yang terakhir mungkin kita ke selanjutnya. Ini ada sesuatu yang terkadang menjadi pertanyaan bagi diri pribadi dan muslimin mungkin tentang orang yang meninggal, keluarga kita yang sudah meninggal. Apakah bagaimana bolehkah dikorbankan atas nama meninggal? Oh, iya. Terkait orang yang sudah meninggal ya kemudian berkurban ya. Oh iya, baik. Dan ini sebenarnya sudah banyak ya fatwa-fatwa tentang itu ya, fatwa ulama kita. Itu dibagi 3 kondisinya. Ya, pertama ada orang sudah meninggal ya kemudian keluarganya berkurban atas nama dia ya. Namun tanpa wasiat ya, tanpa wasiat dari dia. Ya. Yang kedua, ada juga orang yang sudah meninggal kemudian keluarganya berkurban untuk dirinya karena ada wasiat. Artinya keluarganya ini melaksanakan wasiat itu. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang mendapatkan pahala dari sembelihan hewan kurban dari keluarganya yang berkurban. Ya. Dalam artian ada orang sudah meninggal, ya dia dapat pahala karena keluarganya berkurban sehingga secara otomatis semua keluarganya itu dapat pahala dari hewan kurbannya itu, dari sembelihan hewan kurbannya itu, tanpa ada wasiat sebelumnya atau bagaimana. Jadi secara otomatis dia akan dapat pahala hewan kurban. Nah, yang kedua, buat orang yang memang berwasiat ya tentu ini ya memang patut untuk dilaksanakan wasiatnya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan buat mereka yang tanpa wasiat, ya dia tidak pernah berwasiat tapi kemudian keluarganya menyembelihkan hewan kurban untuk dia, untuk orang tuanya atau apanya. Nah, di sini ulama kita beda pendapat. Ya, sebagian mengatakan dengan tegas mengatakan ya tidak ada tuntunan seperti itu. Rasulullah juga tidak pernah berkurban atas nama Khadijah radhiyallahu anha ya. Begitu seterusnya untuk orang tuanya, untuk ayah atau ibunya ya. Tidak pernah ada syariat seperti itu. Ya, tetapi ulama kedua, ya ulama yang lain mengatakan ya ini dianggap baik. Ya, ini dianggap baik. Wallahu alam ya. Ini 2 hal yang disebutkan oleh ulama kita ya. Wallahu alam. Baik, ini ada yang terakhir. Tentang ini syariat memotong kuku, Ustaz. Oh iya. Sekarang sudah berapa Zulhijjah sekarang ya? Belum masuk. Belum masuk. Belum masuk. Masih Zulqa'dah sekarang. Ya. Ya. Sekarang sudah tanggal 28 mungkin ya, 27 28. Iya. Tentang itu, Ustaz, memotong kuku, memotong rambut dan sebagainya. Ya, pertama untuk ini bisa memantau dari tim-tim Ru'yatul Hilal ya. Iya, jadi bukan Ru'yatul Hilal itu bukan hanya dipantau pada mau Ramadan atau mau Idul Fitri ya. Nah, termasuk masuknya Zulhijjah ini harus dipantau oleh tim Ru'yatul Hilal kita. Kenapa? Meskipun penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan pada hari ke-10, Idul Adha itu dilaksanakan pada hari ke-10, karena hari pertama itu kan untuk mengetahui masuknya awal 10 hari pertama Zulhijjah yang merupakan hari-hari yang utama. Nah, buat mereka yang berniat untuk berkurban, maka sejak, ya saya ulangi lagi nih,
buat mereka yang telah berniat berkurban sejak tanggal 1 Zulhijjah itu ya dianjurkan untuk tidak memotong kuku lagi, ya tidak bercukur, ya tidak memotong bulu kemaluan dan seterusnya. Ya, ini ada syariatnya seperti itu, ya, dan ini berlaku sampai sekarang. Ya, sekarang apa hikmahnya? Mungkin ada yang bertanya, apa hikmahnya itu dilakukan? Nah, dalam beribadah tidak semua kita bisa ketahui hikmahnya. Ya, dan tidak semua ibadah atau syariat itu kita dituntut untuk mengetahui hikmahnya terlebih dahulu kemudian melaksanakannya. Ya, ketika itu ada syariat, ada dalil yang jelas, ya, maka tidak mungkin itu diturunkan begitu saja tanpa ada hikmahnya. Ya, tanpa ada hikmahnya. Karena itu ya selaku pribadi muslim yang sami'na wa ata'na ya terhadap dalil dan syariat yang sahih, ya kita patut untuk sami'na wa ata'na. Nah, sekarang kalau ternyata dalam perjalanannya ya ternyata lupa atau bagaimana potong kuku ya atau mungkin cukurin dan seterusnya, itu tentu di luar. Bukan berarti bahwa saya potong kuku berarti kurban saya tidak sah. Ya, bukan begitu tentunya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, untuk penutup sendiri singkat saja Pak Siradi. Mungkin sebagai closing statement yang tadi ya, mungkin sederhana saja, jadi upaya preventif yang dilakukan agar kita melaksanakan kewajiban kita syariat melaksanakan kurban, kan, tapi kemudian kita terhindar juga dari virus corona. Di antaranya yang pertama tadi, secara umum kita diharapkan pemerintah kita, ulama kita memerintahkan untuk tetap menjaga jarak, physical distancing. Ya. Jadi kita lihat betul efektivitas kerja panitia. Ya, jadi panitia itu betul-betul diefektifkan kerja-kerjanya dengan jumlah yang terbatas, betul-betul aktif semua, dan kemudian betul-betul efektif. Dan kemudian tetap menjaga jarak, ya, menjaga jarak selama melaksanakan ibadah kurban ini. Kemudian yang kedua, penggunaan APD tidak bisa dilupakan, penggunaan APD. APD sebenarnya banyak, yang tetapi yang wajib itu masker. Ya, jadi ada yang sifatnya opsional, ya, misalnya celemek, ya, misalnya, kemudian ada helm, ya, kemudian ada kaos tangan, ya, face shield, ya, kemudian ada sepatu boot, ya, itu sifatnya opsional semua. Yang penting ini, yang sangat penting ini dan sangat dianjurkan adalah penggunaan masker, karena memang penularan ini kan melalui droplet, ya, kemudian ketika kita batuk dan sebagainya. Kemudian selain itu ada namanya penyaringan awal kesehatan. Ini juga perlu dilakukan. Jadi semestinya panitia ini ya menggunakan pengukur suhu termogan, ya, satu-satu. Jadi kalau memang tidak mungkin kau untuk ikut, ya mohon maaf Anda istirahatkan. Ini untuk kemaslahatan bersama. Jadi bukan seperti apa, tapi untuk kemaslahatan bersama. Diperiksa kesehatan. Kemudian yang terakhir itu ya tadi kan ada higien personal, tadi penggunaan APD. Ya. Yang terakhir itu ada namanya higien dan sanitasi secara umum di lokasi kurban. Kita perlu menyediakan lokasi-lokasi CPTS, tempat cuci tangan, tempat sabun, titik-titiknya di mana, ya, supaya orang kemudian ketika berkurban, ya, ketika melakukan penyembelihan bisa mencuci tangan di situ. Ya. Jadi panitia harus menyiapkan fasilitasnya, ya, di mana titik-titiknya, kemudian termasuk untuk sebelum kurbannya ketika datang, pastikan mencuci tangan dulu. Itu mungkin. Dari Ustaz kami sendiri. Oh ya, closing statementnya ya. Saya menyampaikan dua hal. Ya. Yang pertama tentang syariat berkurban ini sudah jelas ya, dalil-dalilnya sudah jelas dan itu keutamaannya dan sebagainya sudah jelas dan itu berlaku sampai hari kiamat, tidak terkecuali dalam suasana pandemi ini pun. Ya. Syariat berkurban ini tetap berlaku. Karena itu saya menghimbau diri saya dan kepada saudara-saudari yang semua menonton tayangan ini, masih ada waktu ya, masih ada waktu untuk kemudian kita menyisihkan sebagian dari harta kita, rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk kita kurbankan. Kita memang perlu belajar untuk berkorban, untuk berkurban. Iya. Karena inilah syariat ya, inilah syariat ya. Dan inilah ujian ketika kita laksanakan dalam suasana pandemi ya, susah ya dan seterusnya, maka berarti peluang pahalanya lebih besar lagi ya. Saya harus akui ya bahwa banyak pemberitaan-pemberitaan selama ini kita sudah dengarkan ya, baik di media cetak maupun elektronik, ada orang-orang yang kerjanya mungkin hanya tenaga honorer ya, tapi karena punya komitmen untuk mau berkurban, menabung, ternyata mampu berkurban. Iya, ada tukang becak, ada penjual daun di pasar, tetapi karena punya komitmen, uang recehan, tabungan secuil mungkin,
ditabung sampai akhirnya diberitakan dia mampu berkurban pada waktu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, panduan ini sudah sangat jelas ya dari pemerintah kita, dari ulama kita ya. Tadi kita sudah sebutkan, panduannya sudah sangat jelas, sudah bisa diakses ya dengan mudah hari ini. Tinggal kita bagaimana mematuhi ya panduan-panduan itu. Ya karena itu ya saya mengajak diri saya kepada ya Bapak dan Ibu yang menyaksikan tayangan ini dan secara khusus kepada panitia, patuhilah panduan-panduan yang telah dibuat oleh pemerintah kita, ulama kita di Wahda Islamiyah dan seterusnya. Ya, semoga dengan itu kita berikhtiar, ya kita dapat pahalanya dan kita juga tetap aman dari COVID-19. Ya, saya kira begitu. Ya. Syukran jazakumullah kepada Ustaz atas pembahasan kita. Pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, kita akan masuk pada sesi interaktif ya, tanya jawab. Ya, tentunya ya. Tentunya akan berkaitan ya, pertanyaan yang diajukan akan berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Kita lihat apakah sudah ada pertanyaan yang masuk. Ya, kalau kita tidak bisa jawab malam ini ya ada ustaz-ustaz kita, ada waktu yang insya Allah ada momentum jawabnya. Nampaknya belum ada yang masuk. Ya, tunggu dari kita Sudah batasi. Paham. Ya, sudah paham semua. Kita batasi ya 2 ke 3 pertanyaan. Boleh di kolom komentar ya, pertanyaan dikirim atau di via WhatsApp kami boleh dikirim. Ini saya mungkin awal Ustaz dari pertanyaan dari syariat berkurban ini sendiri. Tentunya banyak sekali motivasi kita untuk melakukan hal tersebut, seperti yang ada yang orang tidak mampu, lalu dia berusaha untuk menabung dalam 1 tahun lalu dia berusaha berkurban. Langkah-langkahnya untuk mendorong kita melakukan hal tersebut, seperti yang kita contohkan tadi tentang bagaimana usaha orang yang mungkin kurang mampu dari sisi pandangan kita, tapi dia bisa untuk berkurban. Motivasinya seperti itu. Ya. Pertama memang karena pemahaman yang benar ya. Pemahaman yang benar tentang syariat ini ya, tentang keutamaan-keutamaannya ya, itu akan menjadi modal utama, modal awal untuk kemudian menimbulkan niat ya, untuk seseorang mau berkurban ya. Kemudian yang kedua, niat yang sudah ada ini bagaimana kita jaga ya, kita komitmen dengan niat itu. Kalau kita tidak bisa setiap tahun, paling tidak sekali dalam seumur hidup kita, ya orang-orang tertentu mungkin paling tidak meniatkan seperti itu. Ya sekali dalam seumur hidupnya dia pernah berkurban, ya dia pernah berkurban. Karena itu, ya masing-masing orang bisa melihat kondisinya. Ya pendapatan saya sangat terbatas, maka ya saya mungkin bisa berkurban sekian tahun lagi. Tapi ada perencanaan, ya ada planning untuk itu. Ya karena itu ya tidak hanya dibutuhkan pengetahuan, tetapi juga dibutuhkan tekad yang benar, ya, niat yang benar, tekad yang benar untuk melaksanakan niat itu. Mungkin karena waktu kita hampir habis, kami ucapkan kembali syukur dan jazakumullah kepada narasumber kita pada malam hari ini. Begitu pula dengan acara talk show kita pada malam hari ini akan segera berakhir. Maka pemirsa Wahda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada, saksikan ya program-program kegiatan program di Wahda TV setiap Senin sampai Sabtu sampai Ahad ya bahkan. Dan kami akan menginformasikan tentang baik itu seputar korban itu sendiri ya, sosialisasi tentang baik virus corona, dan kita akan insya Allah akan mendatangkan juga